Ya, selamat siang rekan-rekan menjelang sore, kembali lagi bersama dengan kami, dengan rekan-rekan yang ada saat ini. Saat ini kami akan menyampaikan satu topik yang menarik buat kita semua, beda pelayanan kota dan desa. Dan kita juga harus memahami apa sih yang membedakan dan juga apa sih yang menjadi tantangan dalam pelayanan-pelayanan tersebut dan bagaimana para pelayan-pelayan Tuhan menjalani pelayanan baik yang ada di kota maupun juga di desa. Nah, di tengah-tengah kita sudah ada beberapa narasumber. Ada Andreas yang melayani di Sentul City, kemudian ada saudara PDM ya, Randy Kristiawan yang melayani di Pacitan, maupun juga ada Feby Timotius yang melayani di Jakarta. Pendeta Dan muda loh itu. beliau ini memiliki pengalaman, segudang pengalaman, bahkan sekontainer pelayanan yang ada. Dan kita bersyukur bisa Oh, menghadirkan mereka haleluya. di tengah kesibukan yang ada. Bukan main ya. Jadi kita bersyukur bisa mengumpulkan orang-orang tersebut. Orang-orang ini itu bukan hal yang mudah. Dan kita bisa langsung saja. Namun sebelumnya kita akan mulai dengan doa. Saya persilakan saudara Randy untuk memimpin di dalam doa buat kita semua. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, hari ini kami bersyukur buat siang hari ini Engkau telah memberikan kami kesempatan, walaupun lewat live streaming, kami percaya Tuhan akan memakai kami untuk menjadi berkat melalui setiap pembicaraan pada saat hari ini, bagaimana kami akan membahas tentang bedanya pelayanan kota dan desa. Kiranya Roh Kudus memimpin kami serahkan waktu kami ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin, amin. Baik, yang pertama kita bisa persilakan rekan kita Andreas untuk memberikan pemahaman kepada kita apa sih arti dari sebuah pelayanan yang sesungguhnya bagi seorang Andreas, dan nantinya ada Feby, bagaimana sih menyikapi pelayanan di zaman saat ini, dan juga Randy bisa menyimpulkan bagaimana pelayanan kota dan desa yang sesungguhnya. Ya, dimulai dari Andreas. Ya. Iya, berbicara tentang pelayanan yang kalau kita secara kritis dalam bahasa intelektual itu kata pelayan, artinya apa? Bahwa tanggung jawab dan tugas dari pelayanan adalah menolong orang lain, membantu orang lain, atau membuat orang lain menjadi lebih utama daripada sang pelayan itu. Nah, memang dalam konteks pelayanan kerohanian, pelayanan kegerejaan yang berkaitan dengan menyangkut individu manusia, maka hal yang pertama bagi seorang pelayan itu harus memiliki pengertian melayani itu memberi diri. Ya, melayani itu memberi diri. Dan melayani itu memberikan hidup, bukan mencari kehidupan. Nah, maka dua hal itu akan membuat kita menjadi pelayan-pelayan yang senantiasa mampu menyesuaikan dan menempatkan diri dan tanpa mengurangi esensi dari seorang pelayan. Nah, setidaknya hal pertama itu yang saya sampaikan berkaitan dengan pelayan. Jadi mari kita menjadi pelayan-pelayan yang konsisten karena memahami bahwa pelayanan itu membuat orang lain lebih utama dan berharga, membuat diri kita sebagai seorang pelayan bukan mencari kehidupan, tetapi kita memberikan diri untuk memberikan kehidupan buat orang lain. Haleluya. Wow, menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Andrew. Mungkin ada tambahan dari rekan kita Randy tentang apa yang sudah disampaikan oleh rekan Andrew. Ya, kalau kita berbicara tentang pelayanan di dalam ladangnya Tuhan terutama, kita tidak bisa berbicara bahwa pelayanan itu membantu Allah ya. Jadi pelayanan itu bukan kita membantu Allah, tetapi bagaimana hidup kita dipakai Allah untuk menjadi berkat bagi sesama. Jadi ada satu hal yang menarik yang sudah dikatakan oleh Bapak Andrew tadi, bahwa melayani itu memberi diri, dan dalam melayani pun membutuhkan sikap konsisten dalam setiap kehidupan kita. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah melayani itu bukan sesuatu hal yang kita kerjakan untuk membantu Allah dalam kehidupan kita, tetapi bagaimana hidup kita memberikan diri untuk dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama. Sebab hidup kita adalah hidup yang
dipakai Tuhan bukan untuk membantu Allah, karena Allah tidak butuh asisten dalam kehidupan dunia ini, tetapi hidup kita mempersembahkan diri untuk menjadi alat Tuhan bagi dunia ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Itu sih bagi saya kalau membahas tentang pelayanan, terutama khususnya dalam ladang Tuhan ya, melayani dalam ladang Tuhan. Ya, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Randy, namun di rekan-rekan yang menyaksikan saat ini, mereka ada yang memberikan komentar dan juga respon apa yang kita sudah sampaikan. Saya akan tampilkan diantaranya. Oke, ada Japinar, dimanapun melayani Tuhan ada di situ. Amin. Dan rekan-rekan juga bisa menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh follower kita atau pengikut yang menyaksikan saat ini dan memberikan respon juga. Mungkin dari Feby bisa memberikan respon bagaimana bahwa dimanapun melayani Tuhan, melayani Tuhan ada di situ. Baik, kalau dari saya memang begini, konsep melayani itu, pelayanan ini adalah pelayanannya ilahi, artinya bukan pekerjaan manusia biasa. Apapun pekerjaan kita, sebenarnya konsep ini perlu dipegang bahwa pelayanan, apapun yang Tuhan percayakan, tidak hanya pelayanan, apapun itu, dalam konteks pelayanan di gereja, di masyarakat, di rumah, di pekerjaan mungkin, bahwa semuanya itu adalah pekerjaan ilahi yang harus dilakukan dengan kuasa Roh Kudus. Itu yang pertama, karena apalagi misalnya konteks-konteks yang secara khusus dalam bidang pelayanan di misalnya penginjilan atau kegerejaan, apalagi itu menyangkut dengan keselamatan banyak orang, karena ini bukan pekerjaan manusia, artinya sebagai pelayan-pelayan Tuhan, saya setuju tadi bahwa kita ini sebagai alatnya Tuhan. Nah, nanti mungkin masuk ke dalam konteks tadi ya, di kota atau di desa, pada prinsipnya bukan soal di mananya begitu ya, karena dimanapun tadi saya setuju, dimanapun pelayanan Tuhan ada di situ, karena memang inilah yang Tuhan percayakan. Artinya baik di kota maupun di desa, karena Tuhan yang mempercayakan, Tuhan yang ada di situ. Nah, bagi saya juga sebuah pelayanan itu sebenarnya begini, saya juga setuju bahwa pelayanan itu mengabdikan diri, memberikan diri, lalu bukan untuk mencari kehidupan, tetapi memberi hidup. Nah, itu saya sangat setuju. Nah, konsep yang saya terima, yang saya percaya adalah begini, pelayanan itu nggak ada jenjang karir. Artinya begini, kesempatan, mungkin prestasi, atau orang katakan, oh dari pelayanan dulu di desa, di tempat yang kecil, lalu sekarang di kota besar, atau di gereja yang kecil kapasitasnya, sekarang di gereja besar, itu bukan sebuah jenjang karir. Karena jenjang karir terbaik, penghargaan terbaik, prestasi terbaik yang bisa diterima oleh sebagai seorang pelayan Tuhan adalah untuk tetap melayani. Nggak bisa berubah. Nah, kalau misalnya dalam konteks-konteks di pelayanan-pelayanan kegerejaan, harusnya juga dipegang itu, bahwa kita semua dipanggil, apapun juga konteks kita, baik di desa, di kota, di gereja yang mungkin kapasitasnya kecil atau besar, atau di pelosok atau di pedalaman, semua kita adalah harus sungguh-sungguh untuk menyadari bahwa seorang pelayan adalah seorang hamba. Bahkan di dalam kita tahu, kita mengerti bahasa yang digunakan adalah seorang budak. Budak yang mengerjakan apa yang diberikan tuannya. Bahkan kadang-kadang ini konsep yang terbalik gitu ya, apa yang dikejar dunia. Tadi saya juga sempat melihat ada komentar, mungkin banyak pelayan Tuhan mengejar kehidupan, tapi saya tidak mau komentar banyak tentang itu, karena saya mungkin tidak dipanggil untuk mengomentari atau menghakimi, karena saya juga mungkin orang lain lihat ada di taraf itu, atau saya bisa melakukan itu gitu ya. Saya perlu menjauhkan diri dari hal itu. Tetapi yang penting adalah segala sesuatu yang Tuhan sediakan, percayakan, itu yang kita lakukan dengan kapasitas kita. Nah, kemarin saya ini berbagi sedikit lagi. Saya bersyukur kemarin mendengar renungan dari Ibu Rahmiati bicara tentang 2 talenta, tentang 5 talenta. Tuhan nggak pernah tuntut kita untuk dikasih 2 jadi 5. Tapi pada waktu 2 jadi 2 itu sesuatu yang Tuhan sungguh-sungguh
hargai, bahkan mengucapkan syukur kepada orang yang mengerjakan. Artinya, seberapapun kapasitas yang Tuhan berikan, itu yang kita kerjakan. Jadi, tanpa kita merendahkan atau kita tanpa mengejar pengakuan bahwa kalau sudah di kota atau sudah melayani pelayanan yang besar, artinya kita hebat. Itu hendaknya dijauhkan dari seorang pelayan. Dan kita semua di sini sebenarnya bukan hanya untuk belajar tentang konsep melayani, tetapi kita saling mengingatkan bahwa kita punya kerentanan yang sama untuk bisa jatuh dalam dosa yang sama, untuk kita berpikir bahwa pelayanan itu adalah tentang jenjang karir, tentang kehebatan kita, tentang sesuatu yang mungkin dikejar, tentang aktualisasi diri, tentang keterkenalan, ketenaran, gitu ya. Tetapi kita hari ini juga belajar, oh ya, kita perlu mengingatkan satu dengan yang lain bahwa konsep melayani itu begini. Itu dari saya. Mungkin terlalu panjang, minta maaf. Oh, sangat menarik ya pastinya. Dan memang rekan kita ini Baby Timotius dan memiliki banyak pengalaman seputar pelayanan, dan ketika dia menyampaikan saat ini pun kita kembali disadarkan bahwa pelayanan itu semua berasal daripada Tuhan. Ketika Tuhan mempercayakan kita, itu sebuah anugerah. Dan kita bisa memberikan respon dari komentar dari pengikut yang sudah memberikan. Coba saya akan tampilkan. Nah, ini rekan kita Andreas dulu, bagaimana menyikapi dengan apa yang sudah disampaikan oleh Mangiring Saragi. Wah, ini minta maaf kalau kadang-kadang saya salah menyebut nama ya. Oke, dari Andreas, kemudian nanti ada Randy juga yang bisa memberikan tanggapan. Baik. Oh, ini saya menanggapi komentar ya. Ya. Nah, jadi tidak dipungkiri dan tidak menutup kemungkinan apa yang disampaikan oleh Mangiring Saragi itu benar, dan pada realitanya semuanya bisa terjadi. Tetapi ketika seseorang menyadari bahwa pelayanan yang dia terima berkaitan dengan pelayanan kegerejaan itu bukan berdasarkan kapabilitas atau kompetensinya, tetapi sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan, maka pertanggungjawabannya tidak mudah. Artinya, apa yang disampaikan oleh Mangiring Saragi itu sesuatu yang terjadi dalam realita pelayanan. Hanya memang di dalam kesempatan ini, kita perlu menyampaikan sebuah perspektif yang benar tentang pelayanan itu. Bahwa pelayanan itu di desa, di kota tidak ada perbedaannya. Yang membedakan hanyalah konteks manusianya, kan gitu. Tetapi manusia yang sama itu di kota dan di desa adalah memiliki kebutuhan yang sama. Ada 3 kebutuhan yang harus kita jawab di dalam melayani Tuhan, yang itu dicari oleh baik itu orang kota maupun orang desa. Yang pertama adalah kebutuhan dikasihi. Semua orang pengen dikasihi, semua orang pengen menerima apresiasi. Yang kedua, semua orang membutuhkan penghargaan. Artinya apa? Bahwa tidak ada seorang pun yang tidak ingin dihargai. Dan tidak ada seorang pun yang ingin hidupnya direndahkan. Artinya apa? Pelayanan harus menjawab 3 kebutuhan manusia ini. Maka dimanapun kita ditempatkan, di kota atau di desa, kita dapat bisa menjadi saluran berkat. Yang terakhir, kebutuhan manusia itu bukan hanya dikasihi, dihargai, tapi juga diakui keberadaannya. Orang di desa pengen diakui keberadaannya, orang di kota pengen diakui keberadaannya, dan itu sama. Ya, artinya apa? Bahwa ketika seseorang melayani dan mencari kehidupan dirinya sendiri, itu sesungguhnya sesuatu hal yang akan mengabaikan panggilan pelayanan yang sebenarnya, bahwa dia belum menerima 3 dari apa yang dibutuhkan, sehingga tidak cukup mampu memberikan jawaban kepada orang lain. Nah, itu. Jadi seperti itu Pak Tony. Walaupun agak melebar, tetapi pelayanan yang sesungguhnya bukan untuk mencari kehidupan, tetapi realitanya sangat sedikit orang yang memiliki filosofi melayani memberi diri. Wow, ini kalau bisa diulang lagi, saya kepingin dengar
ungkapan ini sangat menarik ya, bagaimana, tetapi saya akan mendengarkan nanti rekamannya. Ini sangat menarik apa yang disampaikan oleh Saudara Andreas. Dan kita ke Randy, karena masing-masing pembicara kita ini punya pemahaman tersendiri mengenai pelayanan sesuai dengan apa yang mereka jalani selama ini. Dari rekan kita Randy sendiri gimana? Ya, terima kasih. Memang suatu pergumulan bagi seorang pelayan ketika pelayan itu mementingkan diri sendiri. Ketika mementingkan diri sendiri, pastinya penyakitnya akan mencari untuk kepuasan hidup. Jadi kalau kita mengartikan pelayanan seperti itu, kita lupa bahwa pelayanan itu adalah kasih karunia. Jika pelayanan itu kasih karunia, kita harus sadar bahwa kita dipakai Tuhan untuk menjadi berkat, untuk dapat melayani sebanyak orang, sehingga kasih Kristus itu dapat kita pancarkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang dipakai Tuhan. Nah, kalau kita berpikir bahwa melayani itu untuk mencari kepentingan hidup, mencari hidup untuk dirinya sendiri, itu suatu hal yang memang penyakit yang sering yang ada dalam kehidupan pelayan-pelayan Tuhan yang tidak peka terhadap panggilan diri sendirinya, di mana dia sesungguhnya dipakai Tuhan untuk menjadi berkat, tetapi ketika ambisinya, ketika keegoannya itu lebih tinggi daripada kesadarannya akan kasih karunia Tuhan, yang dimana Tuhan mau memakai dia, nah itu yang menjadi kendala dalam kehidupan kita, sehingga kita jatuh di dalam kehidupan yang mementingkan diri sendiri ketika melayani Tuhan. Jadi bagaimana untuk merespon hal ini? Ya, kita harus sadar bahwa kesempatan untuk melayani Tuhan itu adalah kasih karunia, anugerah yang Tuhan berikan, sehingga kita tidak akan berpikir untuk mengenyangkan perut kita, dalam tanda kutip seperti itu, untuk kepuasan-kepuasan pribadi kita, tetapi kita harus punya tujuan dalam kehidupan melayani Tuhan. Tujuannya apa? Yaitu panggilan untuk kita dapat membagikan kasih Tuhan dalam kehidupan kita bagi dunia ini. Bahkan kalau kita hanya berfokus kepada diri sendiri, maka visi yang Allah berikan itu akan kabur. Ketika kita hanya mementingkan perut kita, ya kita akan menghasilkan sesuatu hal yang tidak akan ada dampaknya bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi yang perlu kita lakukan hanyalah kita sadar bahwa panggilan untuk melayani itu adalah kasih karunia. Jadi ketika kita merespon hal itu sebagai bentuk kasih karunia, kita akan dapat berhati-hati, lebih berhati-hati untuk melayani Tuhan. Itu dari saya. Wow, kita punya komentar banyak, ada yang menyampaikan puji Tuhan, amin, dan sebagainya. Dan ini merupakan komentar yang respon dari follower kita yang saya akan tampilkan. Dimanapun kita ditempatkan, kita harus benar-benar memberi hidup untuk menghidupkan orang lain. Nah, ini dari Yumi. Haleluya. Ya, haleluya. Dan ini merupakan komentar yang terakhir yang saya tampilkan buat kita semua, dan nantinya masing-masing rekan bisa memberikan kesimpulan dari apa yang kita sudah bahas siang hari ini menjelang sore ya. Dan juga kita mulai dari Feby, kemudian nanti ada Andreas dan juga Randy maupun saya sendiri menyikapi apa yang rekan kita sudah sampaikan dari Yumi, dan juga apa yang rekan-rekan juga ingin sampaikan buat rekan-rekan di luar sana yang menyaksikan tentang sebuah pelayanan yang sesungguhnya. Baik, dari Feby Timotius ya. Baik, terima kasih. Saya pikir ini kita masih lama, udah mau habis ya. Iya. Nggak terasa. Terasa ya waktunya. Padahal saya udah siapkan berbagai macam hal yang ingin. Jadi kita memang Ya. kalau pelayanan gini, apalagi berkumpul dengan teman-teman, satu orang itu bisa menyampaikan banyak hal dan tidak terasa memang ya. Iya, sekaligus reunian. Iya. Oke, saya persilakan kepada Feby. Namun perlu juga kita ketahui bahwa Feby ini punya jejak pelayanan yang saya sempat juga melihat bagaimana mulai dari Kasuran, woi itu luar biasa. Dan tetapi ini yang dibilang tadi, sempat beliau sampaikan bahwa memang Tuhan memberikan kita
talenta. Dan talenta itu juga punya tantangan sendiri, punya kapasitas sendiri. Kalau kita memang diberikan besar, pasti juga punya hal yang, wow, ini mungkin Feby yang bisa menjelaskan ini, Baik. karena Wah, ini seru nih Saya malam ini. menambahkan sedikit ya. Oh iya, Ya, silakan. ada Silakan. Pak Feby ada apa ya, jejak-jejak menjadi tokoh muda yang punya pengaruh besar ke depannya. Semua karena kasih Harus karunia. diperhitungkan ya. Oh iya. Silakan Pak Feby. Karena Ya, saya ya, ya. mauan aja orangnya, padahal Oh, nggak iya. bisa, mauan aja. Nah, kalau saya Ya, tadi silakan, Pak menarik Feby. ya. Jadi banyak konsep nih. Yang pertama itu kan seperti slogannya Spider-Man ya. Kalau yang pernah nonton Spider-Man, Oh, semakin banyak kekuatan, semakin besar kekuatan, semakin besar tanggung jawab. Nah, artinya sebenarnya termasuk kita punya konsep di dalam kekristenan kita, Alkitab bilang bahwa setia dalam perkara kecil, kalau Tuhan sudah melihat kesetiaan kita dalam perkara kecil, Tuhan nggak mungkin lalu menutup mata dan pasti memberikan kita perkara-perkara yang lebih besar lagi. Perkara besar itu bukan hanya soal gereja besar atau gereja yang mapan, bukan itu. Tetapi perkara-perkara kepercayaan-kepercayaan yang Tuhan nyatakan, dan kita terus melakukannya demi nama Tuhan. Saya meyakini dari pengalaman hidup teman-teman juga bahwa daripada buahnya lah kita akan melihat itu. Nah, yang kedua adalah gini, buat saya, penderitaan itu tidak identik dengan iman. Artinya, ada konsep yang salah bicara tentang pelayan Tuhan. Oh, namanya pelayan Tuhan itu, misalnya kalau dia melayani, semakin dia menderita, semakin dia miskin, semakin dia sengsara, wah itu pelayanannya hebat. Tapi semakin mudah, semakin gampang, semakin misalnya berbicara tentang teknologi, misalnya karena yang kita sedang butuhkan hari ini, mungkin dalam tanda kutip namanya cukup dikenal, oh itu bukan pelayan tuh, itu cuma cari, nggak juga. Kita tadi, kalau menurut saya, kita nggak bisa melihat orang daripada luarnya saja, karena motivasi dan dari buahnya lah kita pada akhirnya melihat pelayanan. Dan tadi saya sangat setuju dengan semua komentar yang ada bahwa segala sesuatu yang kita persembahkan itu menolong orang banyak melihat kehidupan yang Tuhan nyatakan. Karena kita kan tadi hanya saluran kasih yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita, kita alami, lalu kita mau membagikan kepada banyak orang itu. Jadi buat saya, soal kapasitas itu, soal tanggung jawab itu juga pasti membutuhkan kapasitas. Nah, bukan berarti juga bahwa orang yang melayani desa itu tidak punya kapasitas. Bukan itu, karena tadi bicara kepada kepercayaan yang Tuhan beri, itu yang menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Nah, sebagai penutup, kalau buat saya sih, artinya mungkin orang lain tidak bisa melihat begini. Karena mungkin gini, orang itu kadang-kadang melihat ketika, oh, masa pendeta pakai mobil BMW, tapi mungkin orang itu nggak tahu bahwa pendeta itu mungkin pernah naik sepeda bersama dengan istrinya, boncengan pelayanan, lalu sepedanya patah jadi dua. Nah, orang kadang-kadang lihat, oh, pendeta kok pakai handphone mahal, pakai mobil mewah, pakai jam mewah. Nah, orang nggak lihat proses, tapi orang lihat, oh, yang sekarang. Nah, kita nggak fair begitu. Tetapi bicara tentang pelayanan adalah pengabdian, tanpa orang mau menilai atau tidak, mau orang pandang atau tidak, tapi kita tadi mempersembahkan yang terbaik dengan segala sesuatu yang terbaik yang Tuhan berikan, supaya hidup kita juga maksimal, karena tadi perbedaannya bukan perbedaan soal prinsip. Prinsipnya harus sama tentang melayani, tetapi perbedaan di sini adalah perbedaan mungkin cara di kota pasti berbeda dengan cara di desa. Sebaliknya begitu. Bicara tentang cara, tentang progres itu pasti berbeda banyak hal. Tetapi bicara tentang prinsip, saya sangat setuju sama teman-teman, dan kita perlu bangun itu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oh, menarik ya. Ada komentar yang saya perlu tampilkan. Ikuti keteladanan Tuhan Yesus yang dia lakukan, mengasihi, melayani, memberi. Dan memang kita seringkali mendengar satu statement bahwa memulai itu lebih mudah daripada menjaga ya. Iya. Iya. Jadi saya pun mengalami ketika memulai masuk sekolah teologi,
memang ada banyak tantangan. Kita kemarin sudah dengar dari Andreas bagaimana perjuangan dia dan sebagainya. Tetapi yang menarik adalah ketika kita sudah terjun dalam pelayanan dan Tuhan sudah menempatkan di posisi-posisi tertentu, ini memang yang paling sulit adalah menjaga masalah hati, masalah kepercayaan, dan banyak hal. Dan kita langsung ke Andreas, menyikapi hal ini, bagaimana Andreas bisa menjalani ini? Karena pasti nggak mudah. Dari posisi dulu, kalau tadi Feby yang bilang, dulu ada suami istri, pasangan, naik sepeda, patah, terbagi dua. Mungkin Andreas juga punya pengalaman yang lain, sampai di titik sekarang ini. Dan kadang teman-teman juga akan melihat posisi Andreas sekarang, tapi nggak pernah melihat latar belakangnya, kan, perjuangan di awal dan sebagainya. Nah, ini kan menarik. Artinya kita nggak bisa melihat dia pelayanan di kota atau di desa, tetapi kalau Feby menyampaikan bahwa ada prinsip yang kita harus lihat. Oke, dari Andreas sendiri. Ya. Saya mengomentari yang mana ini? Bisa yang awal, yang ini. Yes, I know. Atau ini. Intinya mengomentari dan sekaligus memberikan kesimpulan dengan apa yang kita bahas. Oke, ya. Memang kalau orang lihat ya beberapa aja orang yang bisa melihat saya karena saya pelayanan di bawah gunung ya, kecil lagi orangnya toh. Tetapi satu proses yang saya lewati bahwa iya talenta itu bertambah, kapasitas itu bertambah ketika kita setia mengerjakan sesuatu, karena hal besar itu dimulai dari setia melakukan hal kecil seperti yang Pak Feby tadi sampaikan. Tidak ada sesuatu orang yang akan sampai ke puncak kalau dia tidak memulai dari dasar. Itu prinsip alam dan alkitabiah. Dan siapapun harus melewati dan rela menjalani itu. Dulu ketika saya masih kuliah, saya naik motor bodong, nggak ada surat-surat, 3 tahun. Pulang pelayanan jatuh dari motor juga. Wah, ada polisi takut, jatuh lagi. Nah, ada proses kehidupan. Yang kemudian saya berkata, sungguhkah Tuhan dan saya ini bagian dari pelayan Tuhan. Tetapi kesetiaan, konsisten, dan hidup dalam prinsip panggilan itu bukan merasa diri terpanggil, tapi memang benar-benar terpanggilan, maka kita bisa menjalaninya dengan sukacita, walaupun orang pikir nggak ada sukacitanya, tetapi sukacita loh, melayani Tuhan itu sukacita. Yang kedua tentang pelayanan, beda pelayanan di kota dan di desa, saya mau bilang kepada teman-teman, rekan-rekan hamba Tuhan, kawan sekerja Allah, engkau di desa, engkau di kota, engkau pelayanan gereja kecil, perintisan, maupun gereja yang besar, saya mau berkata, kita punya tanggung jawab yang sama, bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Kerjakan itu dengan setia. Ketika kairos itu datang, maka Tuhan akan menyatakan kemuliaan dan janji panggilan Tuhan atas hidup kita. Jadi, mari kita tetap berbesar hati, jangan pernah kecil hati, kita di desa, kita di kota, atau dimanapun. No, kita punya porsi yang sama untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi, lakukanlah dengan sukacita, dengan ucapan syukur, dan ya, inilah bagian dari seni pelayanan. Saudara. Jadi, melayani itu sukacita, jangan pernah melihat di mana kita, tetapi Tuhan hadir di setiap pelayanan kita. Seperti komentar yang tadi, toh? Iya, betul. Haleluya. Wow. Jadi kalau rekan-rekan mungkin pasti semuanya bakalan kenal ya daerah Sentul, Bogor. Itu di mana tempat balapan di sana ya. Dan rekan kita Andreas sering balapan di sana, luar biasa. Kita kembali ke rekan Randy. Namun sebelum saya melanjutkan, sebenarnya kami berempat ini adalah satu angkatan dan pernah sekamar. Ini jadi kayak betul dibilang oleh Feby bahwa ini kayak reuni ya dalam satu momen seperti ini. Kalau kita dulu sharingnya di dalam kamar, sekarang lewat virtual, dan ini luar biasa bagi saya secara pribadi. Kita nggak bisa membayangkan ya bagaimana Tuhan membawa kita step by step sampai ke tahap sekarang ini. Tetapi kita juga jangan pernah lupa bahwa kita berasal dari mana, kita dipercayakan seperti apa, itu karena Tuhan. Makanya ada satu hal yang seringkali saya tulis di kamar saya, di meja saya, semua karena anugerah Tuhan. Jadi ini statement yang seringkali saya tempel, semua karena anugerah Tuhan. Jadi kita nggak boleh lupa bahwa keberadaan kita ini pun sampai saat ini itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, kita nggak bisa mampu menjalani apa yang kita sedang kerjakan saat ini. Nah, kembali ke Randy. Iya, luar biasa.
Sebelum kita mulai tadi program, saya sempat wawancara Randy, rekan kita. Dulu sebelumnya pelayanan di mana, dia sempat sampaikan bahwa saya ada di Kalimantan, di dusun Kambol. Saya nggak tahu, nanti Randy yang bisa jelaskan. Kemudian sekarang ada di Pacitan, di daerah Jawa Timur. Dan saya melihat bahwa seorang Randy dan sekarang sudah berkeluarga, dimanapun Tuhan tempatkan, saya selalu melihat dia ada sukacita yang senantiasa terpancar dari wajah Randy. Ini benar-benar kita punya rekan-rekan yang luar biasa, diutus dimanapun, itu bukan menjadi persoalan, tetapi dimanapun Tuhan tempatkan, ini yang menjadi kebahagiaan, karena pasti ada perkara-perkara besar yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupannya. Dan oke, kita kembali ke, nah ini sebenarnya ada komentar. Nah, nanti saya akan tampilkan komentar terakhir, tapi kita coba mendengarkan dari Randy dulu. Makasih, Kalau Bu saya Nono. punya moto, ya, ada moto semua karena anugerah Tuhan. Kalau mungkin Randy dalam pelayanan, apa sih yang membuat Randy bisa bertahan, bisa kuat, bahkan menjalani ini semua? Kalau kita melihat perjalanan pelayanan, di mana dia masuk di satu pelayanan, hanya baru berapa jemaat, kemudian pasti banyak suka duka, dan sebagainya. Oke, kita langsung Randy, boleh? Ya. Oke, terima kasih Pak Tony. Memang waktu itu sebelum saya di Pacitan, saya pelayanan di satu daerah di Kalimantan, itu tepatnya di Dusun Kambong namanya. Dusun Kambong itu waktu saya melayani di sana, jalan itu masih tanah yang berbecek, kalau hujan belum ada listrik, belum ada sinyal pun sulit untuk telepon dengan keluarga, telepon dengan teman di sana. Nah, ketika kami di sana itu memang suatu hal yang secara manusiawi, itu satu hal yang secara fisik memang sangat lelah ketika harus berhadapan dengan jalan yang becek. Tetapi ini tadi, saya ingin meluruskan bahwa seringkali ada orang yang berstatement bahwa pelayanan di kota itu, orang kota itu tidak mungkin bisa pelayanan di desa. Dan orang di desa itu tidak mungkin pelayanan di kota. Nah, itu suatu statement yang sesungguhnya kurang tepat ya. Karena apa? Kembali lagi kepada kesempatan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Sesungguhnya tadi seperti tadi, bahwa pelayanan itu suatu kepercayaan yang Tuhan berikan. Nah, mengapa saya waktu itu bisa tetap bertahan di dalam satu daerah? Ya, saya sadar bahwa itu semua karena belas kasihan Allah. Jadi, ketika kita sadar mengerjakan segala sesuatu hanya karena belas kasihan Allah, di situ akan menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan saya terutama dan kita semuanya yang mendengar pada saat hari ini. Jadi, ketika kami melayani di satu desa di sana yang sangat terpencil, dan pengalaman istri juga pertama kali harus mandi di sungai. Di sungai itu di bawah jamban itu harus ada rendaman karet atau ya karet di hasil torehan itu. Nah, di sana kan penghasilan mereka karet dan sawit, rata-rata kebanyakan karet. Nah, direndam di air itu, kami mandi di sungai itu, dan setelah sabunan pun masih baunya bau karet gitu kan. Tetapi ya awal-awal memang kami bertanya, kenapa Tuhan kok Tuhan izinkan kami melayani di suatu daerah yang seperti ini. Tapi ya ketika kami menikmati hal itu, Tuhan lama-lama mengajarkan kami untuk yang namanya itu proses belajar di dalam melayani. Tetapi di sini kami diberikan kekuatan melalui kesadaran bahwa ini adalah satu kesempatan yang Tuhan berikan oleh karena kasih karunia Tuhan. Karena tidak ada bedanya sesungguhnya pelayanan di kota dan di desa. Itu hanya satu kesempatan yang Tuhan izinkan. Karena melayani Tuhan itu sesuatu hal yang memang tanggung jawab kita sebagai orang-orang Kristen, terutama orang-orang yang telah dipanggil Tuhan untuk melayani. Dimanapun Tuhan percayakan, kita percaya bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita untuk membuat kita, memampukan kita melayani Tuhan. Nah, dalam keadaan seperti itu saya bergumul. Memang bergumul, tetapi semakin hari ketika kami bersandar kepada belas kasihan Allah, ya itulah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Untuk kami mengajar berita Injil, untuk kami mengajar kebenaran firman Tuhan. Dan kami di sana itu kurang lebih hampir 2 tahun melayani.
Di sana sudah ada Wow. gedung gereja. Dari yang belum ada gereja yang permanen, kami di sana sudah, puji Tuhan, Tuhan berikan berkat melalui orang-orang di sekitar untuk bisa membangun gereja. Dan jemaat pun sudah ada, sudah terkumpul. Sudah ada sekitar 15 kakak. Kalau ibadah pun ya 25 sampai 30, kadang 20, ya sekitar 20-an ke atas. Nah, namun sesuatu hal yang kami pergumulkan ketika ada satu panggilan untuk menjadi utusan kabar baik di suatu wilayah, hari ini di Pacitan. Ini suatu pergumulan bagi kami. Memang di Pacitan kota, tetapi kami harus keluar dari yang namanya kenyamanan. Walaupun secara di kampung itu secara fisik daerahnya, tempatnya tidak nyaman, tetapi ini satu tantangan untuk memulai melayani, dimulai dari nol kembali. Di sini di Pacitan ketika kami pindah ke sini, awalnya hanya ada satu keluarga. Hanya ada satu keluarga. Ini tantangan. Jadi melayani itu bukan untuk mencari zona nyaman, tetapi bagaimana kita berani untuk menginjak ke zona baru di mana kita benar-benar pasrah kepada belas kasihan Tuhan. Jadi ini suatu permulaan yang penuh dengan tantangan bagi saya. Tadi seperti ada yang statement, memang kita harus menteladani Kristus dalam melayani. Kita tidak bisa tidak menteladani Kristus dalam melayani, dalam menyatakan kasih kepada sesama. Nah, sekarang saya melayani di Pacitan, yang dimana dimulai dari satu keluarga, sekarang puji Tuhan ada sekitar 5 keluarga yang kami layani. Itu kami dalam keadaan yang dimana kami belum memiliki gedung gereja, tetapi hati kami tetap bersuka cita untuk bersama-sama melayani Tuhan. Walaupun ini di kota, tetapi bukan berarti di kota itu nyaman, bukan berarti di kota itu tidak ada tantangan, tetapi prinsipnya sama. Melayani itu kesempatan untuk kita menyatakan kemuliaan Allah dan memberikan menyampaikan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita. Itu dari saya. Jadi, oke lah, sekarang mulailah buang pemikiran-pemikiran bahwa wah, orang yang pelayanan di kota itu hebat. Jadi jangan sampai ukuran-ukuran memandang pelayanan hebat itu ketika sudah di kota. Atau enggak orang-orang yang melayani semakin menderita seperti Pak Feby tadi katakan, semakin luar biasa pelayanannya. Tidak. Karena setiap orang itu punya kesempatan yang berbeda-beda untuk diberi tanggung jawab yang berbeda-beda. Jadi tergantung bagaimana kita, maukah kita setia di dalam pelayanan, maukah kita setia di dalam perkara kecil. Itu dari saya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Amin. Ini pertanyaan penutup, ada 2 ya, nanti dibagi masing-masing. Yeah. Yang pertama ke Andreas. Tadi saya copy dari pertanyaan di tempat lain. Ketika kita sudah berusaha memberi hidup untuk menghidupkan orang lain, namun seringkali kita disangkal oleh orang-orang sekitar apa yang harus kita lakukan. Pastinya ini ada pengalaman Pak Andreas seputar hal ini. Bagaimana ketika hal ini terjadi dalam kehidupan? Ya. Saya hanya mau berkata bersyukur. Kenapa? Karena setidaknya seperti Paulus berkata, aku seperti Kristus. Jadi jangan pernah engkau berharap kepada manusia, jangan pernah engkau berharap sesuatu yang baik akan engkau alami baik. No, itu akan sangat mengecewakan. Tetapi kerjakan apa yang Tuhan percayakan, dan motivasinya bahwa kalau kamu melakukan sesuatu yang baik, tetapi mendapatkan dampak yang tidak baik, bersyukurlah. Kenapa? Karena Kristus pun mengalami akan hal itu. Jadi untuk pertanyaan tadi, apa yang kita lakukan? Ya mengasihi dan tetap mengasihi. Mengasihi lebih sungguh. Haleluya. Amin. Jadi itu Pak Tony, jawaban tadi Pak Tony ya. Ya, dulu Andreas ini bingung mau memilih pelayanan untuk menjadi seorang penyanyi atau karena memang waktu di kampus luar biasa, suaranya tuh top lah. Menggema ya. Ini ke rekan kita Feby ya, untuk menjawab hal ini. Feby, apakah bisa membaca dari Arba Upar ya, memberikan respon. Jadi
karena pernyataan dan pertanyaannya kurang lengkap ya, maksudnya memiliki keluarga yang sangat saya sayangi, tapi saya dihianati, difitnah, dicaci maki, dan banyak yang saya rasakan. Nah, karena rasanya juga saya tidak objektif ketika menanggapi pernyataan dari satu sisi. Jadi minta maaf, Saudari Arba, tetapi saya mau melihatnya begini, apakah saya salah jika saya tidak mau, karena ini ada pernyataan gini, apakah saya salah jika saya tidak mau kembali ke keluarga itu? Karena tadi ya, mungkin dihianati. Karena saya merasa kesuksesan saya raih bila saya meninggalkan hal itu dengan cara mengikhlaskan segalanya. Nah, karena ini pernyataannya, saya harus ngomong terus terang ya. Artinya begini, saya tidak mengerti persis, jadi saya tidak mau mengomentari banyak, tetapi karena saya tidak mengerti persis persoalan yang sedang terjadi, tapi saya merasakan apa yang sedang dialami karena pasti hatinya gundah, hatinya gulana, hatinya pasti bingung dan sebagainya. Nah, yang pertama dari saya mungkin nanti bisa di komentar atau di privat pesan yang lebih detail supaya memberi jawabannya juga lebih objektif. Tetapi begini, mungkin nanti saya dibantu teman-teman ya, karena tadi ya ini komentar gini, lanjutan tapi sih. memang harus meninggalkan. Oh ini beda lagi. Seperti pengalaman saya juga cerita ini, tapi saya memang harus meninggalkan atau bagaimana? Saya harus siap menjalaninya. Meninggalkan apa? Meninggalkan kesuksesan sekarang atau meninggalkan keluarga? Nah, itu yang jadi pertanyaan ya. Artinya kalau ini dari sisi saya, kalau meninggalkan keluarga demi kesuksesan ya pasti harus kembali. Tetapi kalau meninggalkan kesuksesan demi keluarga, itu mungkin juga pertimbangan. Artinya kalau memang pilihannya hanya itu, nah pertanyaan saya sekarang, apakah tidak ada cara lain? Karena ini kan kita sedang disuguhkan dengan pertimbangan antara hidup dan mati nih. Meninggalkan saya, ya itu ya artinya gitu. Tapi saya coba mengerti untuk memahami. Jadi pasti kalau buat saya prinsipnya adalah saudara-saudari yang bertanya ini bergumul sama Tuhan, lalu kalau perlu minta pertolongan dengan hamba Tuhan yang dipercaya supaya lebih detail lagi pertanyaan dan masalah yang disampaikan, dan supaya meninggalkan keluarga untuk sukses begitu. Atau apakah saya harus kembali kepada keluarga ya? Nah, karena ini ada faktor yang lain yang perlu dibereskan dulu, misalnya tentang hati, tentang saya sih mendorong mungkin Saudari Arba untuk melihat di tayangan di Bara Digital Ministry, karena pembahasan ini juga ada pembahasannya tersendiri. Tetapi tadi sekali lagi karena saya secara khusus tidak begitu lengkap untuk keterangannya, jadi saya tidak bisa untuk mengomentari dengan banyak. Nah, jadi minta maaf karena juga saya tidak bisa menjawab semua pertanyaan berkaitan dengan ini, karena saya mencoba untuk melihat dari sisi yang lain. Karena kelihatannya sangat kompleks ini. Apakah sekarang Saudari Arba ini hidup sendiri tanpa keluarga atau bagaimana, itu yang juga, atau jauh dari keluarga, beda kota dan sebagainya, itu yang saya tidak mengerti. Tetapi menanggapi yang tadi, sebenarnya singkatnya adalah kalau misalnya kita dilukai karena atau kita dianggap dicuekin, difitnah dan sebagainya, begini. Ada satu statement yang sangat menarik hati saya dan saya pegang. Kalau Tuhan Yesus saja dipakaikan mahkota duri, kenapa kita minta mahkota bunga? Artinya kalau kita melakukan sesuatu yang terbaik, lalu orang lain tidak menerima, kita difitnah, kita dicaci, kita tidak dimengerti, kita tidak dihargai, ya tidak masalah, karena memang itu salib atau cara yang Tuhan beri supaya kita berproses untuk serupa dengan Kristus. Itu saja dari saya. Terima kasih. Kalau mungkin ada teman-teman yang menambahi atau dari pandangan sudut pandang yang lain, saya persilahkan. Saya tambahkan sedikit ya, boleh Pak Tony ya? Boleh. Untuk Arba ya. Yang pertama bahwa Tuhan sebelum lembaga rohani semua diciptakan, Tuhan menciptakan keluarga untuk menyatakan kemuliaannya. Yang kedua, bahwa
Alkitab mencatat kalau engkau mau panjang umur dan baik keadaanmu, hormati orang tuamu. Berkaitan dengan apa yang dinyatakan melalui komentar tadi, apakah itu keluarga kandung atau tidak, setidaknya kalau saudari mau pergi dari rumah, tidak menyimpan kepahitan, tidak menyimpan sakit hati, tidak menyimpan kekecewaan, maka engkau akan baik dan panjang umurmu. Baik keadaanmu dan panjang umurmu. Yaitu firman Tuhan berkata seperti itu. Jadi, ya, melengkapi sedikit aja itu Pak Tony. Nah, jadi jangan pergi karena kepahitan, jangan pergi karena kemarahan, ya itu. Iya, saya juga pernah pergi karena kepahitan, tetapi kembali karena kebahagiaan. Itu luar biasa. Setiap kita punya pengalaman yang pahit, tapi Tuhan bisa mengubahnya menjadi pengalaman yang begitu berharga, yang indah. Makanya madu itu selalu dihasilkan dari sesuatu yang sari-sari bunga. Luar biasa. Thank you buat teman-teman. Oke. Ya, mungkin suatu hal yang perlu kita pikirkan kembali bahwa sebagai kesimpulan saya ya, kita harus mempunyai sikap, pikiran, dan perasaan yang terdapat di dalam Yesus. Seperti yang dikatakan dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima, saya akan bacakan. Ini sebagai kesimpulan dari saya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi, untuk menghadapi situasi yang sedang terjadi seperti contoh dari saudari Arba tadi ya, saudari Arba, bahwa memang suatu hal yang sulit untuk kita membuka hati, memaafkan orang yang telah menyakiti setiap hidup kita. Tetapi kalau kita berbicara tentang kasih Kristus, kita harus menaruh kehidupan kita, kasih Kristus itu sepenuhnya. Itu suatu hal yang memang sulit. Saya punya satu pengalaman berbicara tentang keluarga. Keluarga memang untuk mencintai keluarga ketika keluarga itu sudah menyakiti kita itu sangat sulit. Tetapi kita harus belajar dari salib Kristus, di mana salib Kristus sudah menyelamatkan setiap kehidupan kita. Salib Kristus sudah memberikan kehidupan kita, mendamaikan kehidupan kita, memberikan kita kemenangan. Seharusnya itu yang menjadi teladan dalam hidup kita. Jadi seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Feby, bahwa kita harus melihat Kristus, di mana Kristus mau dipakaikan mahkota duri. Mengapa kita malah memilih untuk memakai mahkota ratu, mahkota yang indah? Ini suatu hal yang memang bertentangan sekali kalau kita menjadi orang yang sudah percaya kepada Kristus. Mari belajar untuk membuka hati, untuk kita belajar mengampuni, untuk menerima orang-orang yang telah bersalah kepada kita. Itu dari saya untuk menanggapi, merespon hal ini. Bisa kembalikan lagi kepada host? Ya, thank you banget buat semua. Ya, cukup. Bagaimana Pak Tony? Saya serahkan kepada Saudara Andrew untuk menutup kita dalam doa. Ya. Oke, kita akhiri dalam ada doa ya. Ada yang minta dukungan doa, Pak Andrew, ada yang minta dukungan dalam doa. Bagaimana? Di kolom ya, di itu. Saya minta doa dan dukungannya, di mana dalam situasi seperti ini saya membuka usaha toko camping. Semoga semua lancar dan barang-barang yang saya jual bisa terjual semua. Oke. Ya, memang suatu kendala ya di masa sekarang, banyak toko-toko yang harus berhadapan dengan pergumulan seperti ini di masa pandemi. Kita doakan supaya berjalan dengan baik. Baik. Nah. Oke, kita akhiri dalam doa ya. Reinhard Chen. Oke. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur di kesempatan yang indah ini, kami boleh saling mengingatkan, meneguhkan, menguatkan akan panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada setiap kami.
bahkan untuk rekan-rekan, sahabat, sepanggilan, sepelayanan, kawan sekerja Allah, dimanapun mereka berada, di kota, di desa, kami berdoa, berkat rahmat, kasih, anugerah, dan pemeliharaan Tuhan, bahkan kuat tangan kuasa Tuhan yang senantiasa memegang dan menyatakan kemuliaan Allah, sehingga sungguh hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, dimanapun mereka berada, menyatakan dan menerima kasih anugerah yang daripada Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah iman Tuhan kuatkan, bahkan yang terguncang karena panggilan dan pelayanan yang mereka hadapi, Tuhan hadir memberikan ketenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan di hadapan-Mu para pemirsa, netizen, follower, bahkan orang-orang yang ikut andil di dalam pelayanan ini melalui komentar-komentar mereka. Kami serahkan dalam nama Yesus yang dalam kekalautan, dalam kegalauan, bahkan kalaupun mereka ada pertanyaan tetapi apa yang kami nyatakan belum cukup mampu memberikan jawaban, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan jalan keluar, jawaban yang sesuai dengan apa yang sesungguhnya Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan mereka. Juga secara khusus untuk Ehad Chen yang membuka usaha toko peralatan camping, kami berdoa dalam nama Yesus, sekalipun di tengah situasi yang seperti ini, kami percaya Tuhan punya cara untuk memberkati, memelihara, bahkan mengembangkan usahanya dari Reinhard Chen ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Pak Tony, Pak Feby, Pak Randy, keluarga mereka, pelayanan mereka, dan juga harapan-harapan mereka Tuhan pakai secara dahsyat lebih lagi. Haleluya, terima kasih Tuhan. Amin, 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 amin. Amin. Bravo. Terima kasih. Amin. Selamat siang. Berkati. Tuhan berkati kita semua. See you next time. Tuhan berkati.